Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok PMS TPBC kelompok 5 akan menjelaskan tentang perbandingan preferensi mahasiswa ITK 2019 antara metode pembelajaran daring dengan pembelajaran konvensional. Seperti yang kita ketahui, karena pandemi virus COVID-19 ini, kita semua mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara daring. Maka dari itu kami dari kelompok 5 PMS TPBC akan sudah melakukan penelitian tentang preferensi mahasiswa. Apakah mereka lebih memilih pembelajaran daring atau pembelajaran konvensional. Anggota kelompok kami terdiri atas 6 orang, ada Fadilah, ada Syahid Ali, Muhammad Rifani, Rahmat Ramadhani, saya Reza Yusuf Noval, dan Santi Sarah Zafira. Pada presentasi kali ini ada 5 poin yang ingin kami jelaskan di sini, yaitu satu latar belakang, dua tinjauan pustaka, tiga metode penelitian, empat pembahasan, dan lima kesimpulan dan saran. Pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya Syahid Ali. Baik, selanjutnya latar belakang. Selama pandemi COVID-19 ini, mahasiswa atau mahasiswi dituntut untuk tetap belajar di rumah. Tidak jarang mahasiswa atau mahasiswi mengalami kendala dalam pembelajaran daring saat ini. Tetapi sebenarnya, apakah mahasiswa atau mahasiswi cenderung menyukai pembelajaran daring atau luring? Nah, maka dari itu, untuk tugas besar PMS ini, kami dari kelompok 5 melakukan riset mengenai perbandingan preferensi metode pembelajaran mahasiswa ITK 2019. Adapun rumusan masalahnya, itu yang pertama, bagaimana mengumpulkan data mahasiswa ITK angkatan 2019, perbandingan preferensi antara metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran konvensional dengan menggunakan metode stratified random sampling. Yang kedua, bagaimana statistika deskriptif atau ukuran pemusatan, dan penyebaran dengan data preferensi pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Yang ketiga, bagaimana statistika inferensial, estimasi dan uji hipotesis dengan data preferensi mahasiswa terhadap metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran konvensional pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan data perbandingan preferensi antara metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran konvensional pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Yang kedua, untuk mencari statistika deskriptif, ukuran pemusatan penyebaran dengan data perbandingan preferensi antara metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran konvensional pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Yang ketiga, untuk mencari statistika inferensial atau estimasi dan uji hipotesis dengan data perbandingan preferensi antara metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran konvensional pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifani, NIM 06191042 dari program studi Teknik Material dan Metalurgi. Akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, yaitu ada dua metode statistika yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh, serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Statistika deskriptif bertugas hanya untuk memperoleh gambaran dan ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan. Yang kedua, statistika inferensial, yaitu membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Statistika inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan
atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu pengambilan sampel data dilakukan pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2020. Pengambilan data dilakukan dengan mengisi Google Form yang kami sediakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa ITK angkatan 2019 sebanyak 906 mahasiswa. Populasi tersebut terdiri dari 14 program studi. Sampel penelitian yang digunakan adalah anggota populasi mahasiswa ITK angkatan 2019. Sampel tersebut diperoleh menggunakan rumus Lovin, yaitu N sama dengan N besar per N per 1 ditambah N E kuadrat, sebanyak 90 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu stratified random sampling. Tahap penelitian. Berikut merupakan alur tahapan penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, menghitung jumlah sampel sama dengan 90. Yang ketiga, menentukan data. Yang keempat, menentukan teknik sampling dan sampel. Yang kelima, pengambilan data. Yang keenam, pengolahan data secara deskriptif dan inferensia. Dan yang terakhir, ketujuh, menarik kesimpulan. Saya Reza Yusril Noval, NIM 10191071. Di sini saya akan membahas poin 4 yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas data yang telah didapatkan dari responden-responden yang telah mengisi Google Form yang telah kami sediakan. Di sini dibagi berdasarkan jenis kelamin, ada populasi, ada sampel. Populasi ini adalah total responden yang kami dapatkan, yaitu totalnya 190 orang, di mana 106 orang itu laki-laki dan 84 orangnya adalah perempuan. Di mana sampel adalah yang mewakili populasi tersebut. Nah, sampel ini didapatkan dari rumus Lovin, yaitu N sama dengan N per 1 plus N E kuadrat. Nah, didapatkan dari 190 ini, sampelnya adalah 90 orang, di mana 52 orangnya itu laki-laki dan 38 orangnya itu perempuan. Di sini dibagi dua populasi dan sampel. Ini penilaian skala 1-5. Apakah metode perkuliahan daring itu lebih efektif daripada perkuliahan luring? Di sini bisa dilihat skala 3 mewakili keefektifan kuliah daring. Berarti bisa dibilang kuliah daring ini cukup efektif, namun kurang dari beberapa segi. Ini dilihat karena skala 1 dan 2 lebih banyak daripada 4 dan 5, yang berarti kuliah daring kurang efektif atau cukup efektif dibandingkan perkuliahan luring atau konvensional. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas preferensi mahasiswa ITK 2019 antara daring dan luring. Berdasarkan data grafik di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak preferensi mahasiswa dan mahasiswi ITK 2019 yang memilih perkuliahan luring atau offline. Berdasarkan jumlah pada grafik, mahasiswa dan mahasiswi ITK yang memiliki preferensi terhadap perkuliahan daring berjumlah 24 orang. Sedangkan mahasiswa dan mahasiswi ITK 2019 yang memiliki preferensi terhadap perkuliahan luring berjumlah 166 orang. Di sini saja sudah dapat disimpulkan bahwa perkuliahan luring ini lebih efektif ya daripada perkuliahan daring. Karena beberapa sebab, yaitu ini. Mengapa alasan memilih preferensi metode perkuliahan yang dipilih oleh responden? Di sini kami akan menggunakan perkuliahan luring sebagai preferensinya karena luring tadi paling banyak 166 orang. Berdasarkan data populasi dengan total 190 mahasiswa ITK angkatan 2019, alasan yang
paling banyak dipilih yaitu lebih mudah memahami materi perkuliahan. Kalau ini sangat pasti ya kan, karena kita langsung bertatap muka dengan dosen, jadi materi yang dijelaskan oleh dosen tersebut pasti lebih terserap lebih baik daripada perkuliahan daring. Sementara pada sampel dengan total 90 sampel atau orang, totalnya 84 pada alasan lebih mudah memahami materi perkuliahan. Sisanya itu seperti efisien dalam waktu, lebih seru dan menyenangkan, itu yang kedua, yang paling banyak. Ini adalah berdasarkan hambatan. Hambatan yang dialami di sini bisa dilihat hambatan-hambatan pilihan mahasiswa itu. Di sini kita menggunakan metode luring sebagai preferensinya karena lebih banyak, yaitu konsentrasi sering menurun dengan total 101 mahasiswa yang memilihnya. Pada sampel berjumlah 52. Dan yang selanjutnya adalah pembahasan data mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif, yang pertama adalah mean atau rata-rata. Data pertama yaitu mean berdasarkan skala atau rata-rata berdasarkan skala. Setelah dihitung, kami dapatkan rata-rata atau mean berdasarkan skala 1-5 atau metode perkuliahan daring lebih efektif daripada perkuliahan luring atau konvensional pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 2,67. Dan yang kedua adalah mean berdasarkan preferensi. Saya dapatkan data dan kami hitung rata-rata atau mean berdasarkan preferensi pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 1,9. Dan yang ketiga adalah mean berdasarkan alasan memilih preferensi metode perkuliahan. Setelah kami hitung, didapatkan rata-rata atau mean berdasarkan alasan memilih preferensi metode perkuliahan pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 2,95. Dan yang keempat adalah mean berdasarkan hambatan preferensi metode perkuliahan. Rata-rata atau mean berdasarkan hambatan yang kami dapatkan adalah 3,1. Dan yang selanjutnya adalah statistika deskriptif variansi. Yang pertama adalah variansi berdasarkan skala. Kami dapatkan di sini X bar yang pertama XI min X bar kuadrat yang kami dapatkan jumlahnya adalah 2587,0445. Setelah kami hitung, kami masukkan ke dalam rumus variansi, kami dapatkan variansi berdasarkan skala 1-5, metode perkuliahan daring lebih efektif daripada metode perkuliahan luring atau konvensional pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 29,06. Dan yang selanjutnya adalah variansi berdasarkan preferensi. Kami dapatkan jumlah dari XI min X bar kuadrat adalah 6307,22. Setelah kami masukkan ke dalam rumus variansi, kami dapatkan variansi berdasarkan preferensi pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 70,86. Dan yang ketiga adalah variansi berdasarkan alasan memilih preferensi metode perkuliahan. Dari 6 data, kami dapatkan jumlah XI min X bar kuadratnya adalah 12.920,215. Setelah kami masukkan ke dalam rumus variansi yang kami dapatkan berdasarkan alasan memilih preferensi metode perkuliahan pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 145,17. Dan yang selanjutnya adalah variansi berdasarkan hambatan preferensi metode perkuliahan. Dari 10 data hambatan, kami dapatkan jumlah XI min X bar kuadratnya adalah 7.551,33264. Setelah kami masukkan ke dalam rumus variansi, kami dapatkan variansi berdasarkan hambatan preferensi metode perkuliahan pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 84,84. Dan yang selanjutnya adalah statistika deskriptif.
standar deviasi. Yang pertama adalah standar deviasi berdasarkan skala. Setelah kami dapatkan, kami akarkan dari variansi berdasarkan skala adalah kami dapatkan 5,39. Yang kedua adalah standar deviasi berdasarkan preferensi. Jadi standar deviasi berdasarkan preferensi pada mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 8,41. Yang ketiga adalah standar deviasi berdasarkan alasan memilih preferensi metode perkuliahan. Kami dapatkan jumlah standar deviasinya adalah 12,04. Yang keempat adalah standar deviasi berdasarkan hambatan preferensi metode perkuliahan. Kami dapatkan nilai 9,21. Dan yang selanjutnya adalah perhitungan berdasarkan statistika inferensial, yaitu kami pakai di sini adalah uji hipotesis selisih proporsi. Uji hipotesis selisih proporsi adapun pada hasil data yang diperoleh pada penelitian ini. Dari 90 sampel yang diambil didapatkan mahasiswa ITK angkatan 2019 yang memilih preferensi metode perkuliahan daring berdasarkan alasan lebih mudah memahami metode perkuliahan berjumlah 2 orang. Dan dari 90 sampel yang diambil berdasarkan mahasiswa ITK angkatan 2019 yang memilih preferensi metode perkuliahan luring berdasarkan alasan lebih mudah memahami metode perkuliahan berjumlah 82 orang. Dapat disimpulkan bahwa pada taraf 97% mahasiswa yang memilih metode perkuliahan luring berdasarkan alasan lebih mudah memahami metode perkuliahan lebih banyak daripada metode perkuliahan daring. Jadi kami hitung di sini berdasarkan rumus uji hipotesis selisih proporsi. Didapatkan Z hitung lebih besar dari ZA, maka keputusannya H0 ditolak dan disebutkan bahwa proporsi jumlah yang memilih metode perkuliahan luring berdasarkan alasan lebih mudah memahami metode perkuliahan lebih banyak daripada metode perkuliahan daring. Dan untuk yang selanjutnya adalah estimasi proporsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun pada hasil data yang diperoleh pada penelitian ini. Dari 90 sampel yang diambil, didapatkan mahasiswa ITK angkatan 2019 yang memilih preferensi metode perkuliahan daring berdasarkan alasan lebih mudah memahami metode perkuliahan berjumlah 2 orang. Dan dari 90 sampel yang diambil didapatkan mahasiswa ITK angkatan 2019 yang memilih preferensi metode perkuliahan luring berdasarkan alasan lebih mudah memahami metode perkuliahan berjumlah 82 orang. Adapun untuk perbedaan proporsi antara mahasiswa yang memilih metode daring dan luring berdasarkan alasan lebih mudah memahami metode perkuliahan dapat dilihat dari perhitungan berikut. Diketahui luring N1 sama dengan 90, P1 82 bagi 90 sama dengan 0,91. Q1 sama dengan 1 dikurang 0,91 sama dengan 0,09 dengan X pertama adalah 82. Daring N2 sama dengan 90, P2 sama dengan 2 per 90 sama dengan 0,02. Q2 sama dengan 1 min 0,02 sama dengan 0,98. X dengan X2 sama dengan 2. Ditanya interval konfidensi untuk 95%. Jawab, untuk P1 menggunakan rumus P1 min E1 dikurang dari P kurang dari P1 tambah E1. Dan didapatkan hasil 0,91 min 0,06 kurang dari P kurang dari 0,91 ditambah 0,06. Untuk P2 menggunakan rumus P2 min E2 kurang dari P kurang dari P2 plus E2. Dapatkan hasil 0,02 min 0,03 kurang dari P kurang dari 0,02 ditambah 0,03. Ya, jadi kita udah sampai kepada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul Perbandingan Preferensi Mahasiswa ITK 2019 antara metode pembelajaran daring dengan pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan metode Stratified Random Sampling. Sampel penelitian yang digunakan adalah anggota populasi mahasiswa ITK angkatan 2019. Sampel tersebut diperoleh menggunakan rumus Lovin, N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Dengan banyaknya sampel yaitu sebanyak 90 mahasiswa.
Oke, untuk poin yang kedua, dari data yang didapatkan berdasarkan 90 sampel yang terdiri dari 52 orang mahasiswa laki-laki dan 38 orang mahasiswi perempuan. Untuk yang poin ketiga, uji hipotesis selisih proporsi menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y, sehingga pada analisis data ini dinyatakan Z lebih dari ZA, maka keputusannya H0 ditolak, dan disimpulkan bahwa proporsi jumlah yang memilih metode perkuliahan daring berdasarkan alasan lebih mudah dalam memahami metode perkuliahan tersebut. Lebih banyak daripada yang memilih metode perkuliahan luring berdasarkan alasan yang sama, yaitu lebih mudah memahami metode perkuliahan yang diberikan. Untuk saran, terdapat saran dari penelitian yang berjudul Perbandingan Preferensi Mahasiswa ITK 2019 antara metode pembelajaran daring dengan pembelajaran konvensional. Berikut adalah sarannya. Terdapat 2 poin. Poin yang pertama, pengambilan data harus lebih spesifik menggunakan range. Maksud menggunakan range di sini, jadi ada batasan untuk pengambilan data. Jadi untuk yang pengambilan data yang kita berikan ini itu sesuai dengan batasnya, yaitu mahasiswa ITK angkatan 2019. Jadi kita tuh harus menentukan range seberapa banyak data yang kita ambil, sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis data yang kita dapatkan. Untuk poin yang kedua, perlu arahan lebih lanjut dalam pengerjaan penelitian, karena masih baru mencoba. Masih baru mencoba di sini maksudnya kita banyak yang dari SMA, SMK, bahkan dari pesantren belum mendapatkan pelajaran seperti ini. Pembelajaran metode statistik. Jadi mungkin perlu arahan yang lebih agar kita dapat memahami mata kuliah pengantar metode statistik. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.